Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang akhir dari cerita perjalanan hidup kamu selama tahun 2023. Seperti apakah itu akhirnya? Kita akan coba cek di sini ya. Tapi ingat juga buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Leo. Inilah akhir dari sebuah perjalanan hidup kamu selama tahun 2023 ini. Apakah yang terbaca? Oke, sebentar. Jatuh. Wow, kamu akan menemukan solusi. Dan ini ada banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Leo, kita akan coba lihat. Di sini ada the stroke. Nah, beberapa dari Leo ya. Mungkin selama tahun 2023 ini, kamu pernah kehilangan gitu ya. Kehilangan orang yang kamu cintai, kehilangan orang yang kamu sayang, ataupun kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan harta kamu. Ininya apa yang menjadi milik kamu itu ya mungkin hilang. Atau ada yang sudah kamu genggam, itu lepas dari tangan kamu, dari genggaman kamu. Ya, tetapi semua itu, ini ada gambaran di stok. Itu akan kembali. Ya, mungkin aja kembali dalam bentuk yang berbeda. Mungkin kembali mungkin dengan berbagai macam hal gitu ya, sesuatu gitu ya. Entah apa itu. Mungkin kesempatan, mungkin peluang ya. Mungkin kamu akan menemukan seseorang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya ya. Intinya ada. Ya, semoga aja apa yang sudah hilang dari diri kamu itu akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Ya, ini dia. Kita akan coba lihat. Nanti aku juga akan detail untuk percintaan kamu ya. Oke. Nah, ini juga menggambarkan ada deknet. Ini ada pisau. Nah, ini udah dipotong kan berpisah. Arti kata mungkin ini dalam percintaannya kamu ya. Mungkin kamu sudah memutuskan suatu hubungan dengan seseorang. Di mana mungkin seseorang itu ya mungkin ada yang temperamen, dia mungkin yang egois, dia yang suka on off, dia tidak menghargai kamu, atau mungkin dia yang menipu kamu dan akhirnya kamu nggak segan-segan untuk memutuskan hubungan ini. Ya, kamu nggak akan mikir panjang lagi gitu loh. Karena kalau udah seperti itu, rasa sakit yang kamu rasakan itu udah cukup lama. Jadi nggak mungkin selamanya kamu untuk menahan rasa sakit itu. Dan kamu mungkin tidak bisa bertahan lagi. Waktunya kamu untuk melepaskan semua beban itu. Ya, ini dia. Kenapa? Karena di sini aku menemukan solusi. Kamu menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Ya, mungkin itu dari segi percintaan. Kalau dari segi finansial ya, keuangan ya namanya manusia ya itu tidak akan selamanya berada di atas dan tidak akan selamanya berada di bawah. Ya, mungkin saat kamu berada di bawah di titik terendah gitu ya, kamu menemukan solusi bahwasanya oh, aku yakin ya, pekerjaan yang aku jalankan ini memang harus aku lepaskan. Karena apa? Karena kalau aku lanjutkan, orang semua pada toksik semua gitu loh. Dan orang-orang di semua di sekeliling aku itu kayak tidak ada mensupport. Jadi gimana aku mau bekerja? Gimana aku mau fokus ya? Jadi kalau tidak ada ketenangan dalam jiwa kita, dalam melakukan pekerjaan itu tidak akan baik hasilnya. Maka kamu memiliki solusi ya, ya bahwasanya ya aku harus meninggalkan. Kenapa? Karena kamu tahu, suatu saat nanti kamu akan mendapatkan yang terbaik. Begitu ya, Leo. Di sini ada the quote, walaupun awalnya kamu sulit ya untuk mendapatkan ya sesuatu dari apa yang hilang tadi, ya mungkin nggak instan kamu mendapatkan penggantinya. Mungkin ada proses yang harus kamu lewati dan semua itu mungkin butuh kesabaran kamu ya. Kamu sebenarnya udah melihat ada peluang, ada masa depan gitu ya. Tapi dalam mendapatkan itu ya mungkin butuh perjuangan nih dari kamu ya. Disitulah kamu diuji kesabaran kamu, perjuangan kamu, doa kamu gitu ya. Apakah kamu tulus di sini, ikhlas begitu ya. Nah, ini yang mungkin dilihat dari kamu. Semoga aja semesta akan memberikan petunjuk untuk kamu ya. Kita akan coba lihat di sini dengan kata tarot seperti apakah itu. Ya.
Nah, ini dia, tapi sebelumnya aku akan ambil dari kata-kata ini, kata-kata apa yang bisa kita jelaskan di sini untuk Leo ya. Akhir dari sebuah perjalanan hidup kamu selama tahun 2023 ini. Kita akan coba lihat seperti apakah itu. Ya. Good vibes only. Oke. Aku merasakan ya di sini ada sebuah ya mungkin vibrasi kamu itu mulai meningkat lah, mulai baik begitu ya. Maksudnya itu ya mungkin ada getaran-getaran dalam diri kamu itu membuat kamu merasa kayak oh bersemangat kembali. Ya, ada gairah lagi gitu loh. Jadi ada vibrasi kamu mulai meningkat di sini ya. Oke, kita akan coba lihat. Uh, Wah ternyata itu semua apa ya, kamu mulai merasakan, "Oh, kalau aku butuh proses," ini kan butuh proses nih untuk mencapai kebahagiaan ataupun kesuksesan ya. Dan awal dari, kesuksesan kamu itu kamu mulai mencintai diri sendiri dulu gitu ya, menghargai diri sendiri dulu ya. Sehingga nantinya ya apa yang kamu manifestkan, apa yang kamu visualisasikan itu bisa terwujud, ada di depan mata kamu gitu ya. Ini, kamu butuh mencintai itu diri sendiri dulu, hargai diri kamu dulu ya buat Leo. Oke, kita akan coba lihat selanjutnya apakah yang terbaca. You are loved and enough ya. Intinya kamu kamu akan dicintai banyak orang ya. Dan intinya kamu itu merasa kayak wah, kamu akan mulai dihargai juga di sini. Dan kamu benar-benar kayak merasa kayak oh inilah hikmah dari semua yang terjadi ini. Aku mulai dihargai, aku mulai dicintai dan itu cukup bagi aku gitu loh. Kenapa? Karena, kamu benar-benar kayak menemukan solusi dari masalah-masalah yang sudah, kamu hadapi selama ini. Ya mungkin solusinya itu kayak mungkin memaafkan, melakukan hal-hal yang baik ya, berpikir positif ya, membuang energi-energi negatif ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Make it happen ya, kamu membuat semua itu terjadi. Yang terjadi apa? Ya kebahagiaan, menemukan yang terbaik, diri kamu merasa happy gitu ya. Nah, itu yang terpenting ya, Leo. Oke, kita akan coba lihat dari kata tarot. Apakah yang terbaca di sini? Buat Leo. Oke, jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu bisa vice versa ya. Leo. Kita akan coba bahas tentang percintaannya kamu di sini. Yang tadi itu bacaan general kamu yang aku baca ya. Ini tentang percintaan kamu. Oke, ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada The Fool ya. Ada Gemini. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Leo, Aries, Leo, Sagi. Wah, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Leo. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, untuk percintaannya kamu, di mana mungkin kamu sudah mengakhiri ya, mengakhiri semua yang terjadi tadi nih, contoh yang aku katakan mungkin percintaannya kamu ya. Ternyata ada seseorang yang hadir ke dalam hidup kamu dan dia ingin the full memulai satu hubungan. Intinya akan ada fase baru yang akan kamu jalankan dengan seseorang, seseorang yang baru begitu ya Leo. Dan kamu merasa kayak oh inilah waktunya aku untuk menata kembali hidup aku yang sudah hancur dulunya gitu ya. Dan kamu lebih akan menghargai hubungan ini dan ternyata dia juga seperti itu. Ada satu kehati-hatian ya yang membuat kamu merasa kayak benar-benar kayak menjaga hubungan ini. Ya, ini dia. Ya mungkin saat, kamu merasa, sedih, mungkin ada pasangan kamu yang menghibur gitu ya. Intinya kamu dengan dia itu kayak, udah merasa cocok, punya chemistry gitu ya, dan dia sudah bisa menerima kekurangan kamu dan kamu juga seperti itu. Ya, semoga aja. Apalagi di sini, seseorang itu punya kekuatan spiritual yang cukup, apa ya, ke kamu gitu juga, atau jiwanya, atau dia orang yang benar-benar kayak punya keyakinan yang bagus begitu ya. Nah, itu aku rasakan dari energi seseorang ini yang seperti ingin memulai suatu hubungan bersama kamu. Nah, dan akhirnya kamu akan sukses. Wow, luar biasa. Oke.
Nah, dan akhirnya di sini kamu akan merasa ada kesuksesan yang mendekat ke kamu di sini. Saat kamu benar-benar kayak sudah mengakhiri semuanya, ya, kamu akan merasa sukses. Nah, ini juga ada strength. Nah, strength ini adalah suatu kesabaran yang kamu miliki dan akhirnya kesabaran kamu itu bisa menaklukkan keadaan kamu yang benar-benar kayak sulit gitu ya. Dan akhirnya bisa kamu wujudkan. Ya, ini mati lampu tadi ya. Nah, itu. Jadi ada kesabaran pada diri kamu. Dan orang ini benar-benar kayak uh, bisa ditaklukkan oleh kamu, ya, atau dia bisa menaklukkan kamu. Dan seseorang itu akan membawa satu petunjuk buat kamu dan dia bisa membuat kamu bahagia di sini, ya, Leo. Ini dia. Jadi seseorang ini benar-benar kayak apa ya? Walaupun mungkin kamu dengan dia punya perbedaan, tapi akhirnya kamu ataupun dia bisa saling menaklukkan, ya. Karena ada kesabaran, ada cinta di sini, ya. Ada kebahagiaan juga. Oke. Ini ada Nine of Wands. Ada mungkin sebuah hal-hal yang benar-benar kayak membuat kamu merasa kayak oh ini ancaman, enggak. Mungkin ada rasa ketakutan juga, ada rasa kekhawatiran, tapi di sini kamu akan selalu dilindungi. Ya, banyak hal-hal yang tidak terduga nantinya akan kamu rasakan. Mungkin orang yang iri sama kamu, orang yang tidak suka kamu begitu ya. Apalagi mungkin orang-orang yang sudah kamu tinggalkan. Mungkin mereka bertanya-tanya, "Kenapa kamu ninggalin aku? Kenapa kamu menjauhi aku?" Mungkin itu dari segi teman-teman gitu ya. Ya ternyata ya kamu secara merasa kayak terlindungi lah. Ya, mungkin Tuhan atau semesta memberikan petunjuk kepada kamu. Kalau kamu benar-benar harus keluar dari zona itu. Sehingga akhirnya kamu bisa menemukan seseorang yang pantas buat kamu atau yang layak buat kamu. Ya, Leo. Oke, kita akan coba lihat di sini apalagi yang terbaca. Ini ada King of Wands. Nah, ini gambaran seseorang ini akan berani gitu loh. Akan berani untuk melangkah bersama kamu dan dia akan bisa menerima tantangan apapun dan dia siap untuk menjaga kamu gitu loh dari serangan-serangan apapun ya gitu ya. Intinya dia akan bisa melindungi kamu dari apapun di sini. Ya itu mungkin kalau dia laki-laki ya tugas dia gitu loh. Kalau dia perempuan dia akan bisa menjaga kamu dari hal-hal apa ya gitu ya. Intinya dia orang yang setia nantinya di sini. Nah, ini juga ada Six of Cups. Nah, aku melihat ternyata seseorang ini mungkin orang baru. Bisa bisa dikatakan orang baru. Ternyata kamu dengan dia itu pernah terkoneksi dulunya. Entah teman kamu masa kecil, teman kuliah, teman sekolah, atau mungkin temannya teman. Intinya kamu pernah terkoneksi dengan dia di masa lalu. Ya, dimana ternyata ada perasaan yang dia pendam dari kamu. Dia tidak berani mengungkapkan, tetapi ya mungkin inilah yang dinamakan jodoh gitu ya. Dinamakan jodoh, dinamakan mungkin takdir gitu ya. Akhirnya bisa bertemu. Apapun yang terjadi, ternyata proses yang kamu menemukan ini mungkin cukup panjang gitu ya. Butuh bertahun-tahun untuk melewati proses ini dan akhirnya kamu bisa akan bahagia di sini. Semoga ya, Leo. Kita akan coba lihat dengan kartu berikutnya ya, apakah ending dari akhir dari cerita perjalanan hidup kamu selama ini, apakah kamu akan bahagia di sini, akan menemukan ya kebahagiaan atau kesuksesan. Tapi kalau aku lihat sih dari kartu awal itu udah akan bertemu ya, Leo. Oke. Don't let your past hold you back. Kita akan coba lihat di sini apakah yang terbaca buat Leo. Nah, di kartu yang pertama ini ya, di botol ini menggambarkan don't let your past hold you back. Intinya jangan biarkan masa lalu menghalangi kamu. Ya, ini aku katakan tadi mungkin kau punya masa lalu gitu ya. Nah, ini mungkin ya kamu punya masa lalu yang benar kayak suka menghalang-halangi kamu. Atau bisa dikatakan juga saat kamu menemukan fase baru, ternyata orang di masa lalu itu datang. Entah itu jadi pengganggu atau bagaimana ya. Tapi inilah kartu ini menggambarkan kalau kita sinkronkan ke kartu berikutnya. Ini benar-benar kayak dia mencoba mengingatkan kamu, sekarang ini kamu jangan memikirkan masa lalu karena itu akan jadi penghalang gitu loh. Abaikan aja masa lalu, walaupun dia datang kamu abaikan aja, jangan kamu layani, jangan kamu ya gimana gitu ya. Oke. Nah, di sini ada be bold and make the first move. Jadi kamu harus berani dan mengambil langkah pertama. Ya, ini yang aku lihat. Intinya kamu harus berani melangkah.
Jangan kamu jangan kamu fokus kepada masa lalu lagi. Sekarang masa lalu itu cukup kamu ingat dan kamu jadi kenangan gitu ya. Jangan kamu bawa-bawa untuk ke masa depan, karena itu akan jadi penghalang bagi kamu nantinya ya. Di sini ada confident is your key to success. Nah, new moon in Leo. Arti kata kamu akan percaya diri dan kamu akan menemukan kunci untuk sukses. Ini dia. Jadi beberapa dari Leo, akhir dari cerita kehidupan kamu di tahun 2023 ini ya, itu kamu akan sukses. Kamu akan menemukan kuncinya. Seperti halnya ini ada kunci juga. Wah, luar biasa kartunya ya. Jadi benar-benar kayak ini adalah kartu kartu apa ya? Kartu as kamu ya. Intinya kamu akan sukses. Jadi bertenanglah, berbahagialah kamu. Nah, ini ada your dreams need a practical plan gitu ya. Mimpi kamu akan membutuhkan apa ya? Rencana-rencana yang benar-benar kamu siapkan di sini. Jadi impian itu tidak hanya sekedar bermimpi gitu loh. Harus benar kita siapkan apa yang harus aku lakukan untuk mewujudkan mimpi aku. Nah, itu terpenting ya buat Leo. Jadi ya aku lihat energi yang bagus sekali. Ya, pada akhirnya kamu akan sukses, pada akhirnya kamu akan bahagia, akan menemukan seseorang yang tepat. Oke Leo, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi. Dadah.